persiapan OSCE minggu ini ya, ada beberapa hal yang harus kami review lagi gitu ya sebagai penekanan dari FGD kemarin gitu ya, dari Yanfar dan Manfar nih ya. Nah, kalau dari Yanfar dulu ya. Oke. Dari Yanfar nanti ketika FGD saya sudah sampaikan juga bahwa nanti komunikasi itu tidak hanya ke pasien ya, gitu. Tidak hanya ke pasien, tapi juga nanti mungkin saja saudara akan berkomunikasi dengan dokter, gitu, ya. Yang jadi pemeran standarnya nanti bisa saja dokter. Nah, ketika berkomunikasi dengan dokter, yang harus diperhatikan adalah yang pertama tidak menyalahkan resep, gitu ya. Misalnya nih, ya, saudara kasusnya di RP, drug related problem. Ditemukanlah misalnya ada kasus nih harus ada penurunan dosis gitu ya, atau kenaikan dosis atau ada interaksi obat. Nah, nanti ada komunikasinya nih dengan dokter gitu ya, rekomendasi apa yang harus sampaikan ke dokter. Nah, komunikasinya yang pertama tidak menyalahkan resep, kemudian ke dokternya disampaikan misalnya berdasarkan literatur yang saya peroleh gitu ya, bahwa apa kasusnya, kemudian rekomendasinya bagaimana gitu. Sampaikan rekomendasinya apa ya. Apakah itu di kasusnya penurunan dosis gitu ya tadi. Kemudian tadi saudara pokoknya harus mengenal ya. Jadi harus tahu situasinya seperti apa di stasiun itu, kemudian yang akan diajak bicara itu siapa gitu ya. Itu harus tahu. Dan mungkin ini untuk KIE ini akan bergabung dengan yang lain, bisa dengan ESO, bisa dengan DRP gitu ya. Gitu. Kemudian harus terampil dalam membuka literatur ya. Literatur nanti mungkin tidak hanya tidak usah direkam. Recording in progress. Ya. Nah, literatur, saudara harus bisa membuka literatur ya, gitu. Mungkin nanti ada literaturnya, ada interpretasi data klinik gitu ya, atau banyak gitu ya yang literatur yang digunakan. Harus bisa, kita harus menemukan yang dicari itu di mana gitu ya. Dan literatur itu tidak hanya dalam bentuk hard copy, tapi mungkin nanti ada juga dalam bentuk soft copy, dalam bentuk PDF. Jadi ada laptop gitu ya, disediakan laptop di situ untuk mengecek literatur. Jadi silahkan itu untuk di apa namanya, dicek gitu ya, gitu. Nah, kemudian nanti akan disampaikan mungkin lebih lengkap dari tim Manfar. Nanti kalau misalnya di meja kerja kalian tuh ada cap gitu ya, cap apotek. Nah, berarti kan kalau cap pasangannya apa? Nama apotekernya, tanda tangan, cap. Nah, itu tuh ada poinnya ya. Jadi saudara harus dahulukan tuh, kan itu gampang ya, gitu. Pakai tuh capnya, jangan diliatin aja ya, gitu. Jadi karena waktu 9 menit itu sebentar ya, gak kerasa gitu ya. Jadi kalian harus bisa membagi waktu antara membaca literatur, menulis, tulisan pun harus rapi, tidak boleh ada coretan gitu ya. Itu karena masuk ke penilaian, tidak ada coretan ya, gitu. Jadi harus bisa membagi waktu antara membaca literatur, menulis gitu ya. Gitu. Jadi harus disesuaikan. Oke, mungkin itu dari saya ya. Nah, selanjutnya saya persilahkan untuk tim dosen yang lain ya. Mungkin dari Bu Suci dulu. Silakan Bu Suci. Ya, terima kasih Bu Linda. Ya, melanjutkan tadi informasi yang sudah diberitahukan Bu Linda. Pertama ya, kan 1 menit nih baca soal di luar, ya. Baca soal di luar 1 menit. Nah, itu sambil dibayang-bayangin. Sambil membaca soal, kan ada dari soal kan bisa diketahui nanti akan berkomunikasi dengan siapa. Nah, jadi prinsipnya ketika 1 menit membaca soal di luar, kalian membayangkan di dalam itu akan melakukan apa. Kalau ada komunikasi di salah satu soal, berarti nanti lakukan komunikasi sesuai dengan yang nanti lawan bicaranya. Tadi betul Bu Linda, bisa lawan bicaranya itu adalah dokter.
Tidak hanya pasien, bisa dokter, bisa perawat kalau yang bagian ini ya. Jadi kalau bagian Yanfar itu bisa 3 yang akan kita ajak bicara, kita ajak bisa konsultasi atau minta persetujuan kalau dokter ya. Kalau ke pasien kita akan memberikan konseling. Jadi nanti dilihat nih lawan bicaranya siapa. Nah, kalau di soal di luar sudah tertulis resep berarti nanti kan ada komunikasi. Nah, ada komunikasi, ada resep, berarti ketika nanti penggalian informasi jangan lupa three prime question. Kadang-kadang ini suka lupa nih ya, suka lupa karena merasa sudah mengetahui soalnya, jadi langsung nggak ditanyain, three prime question nggak ditanyain, riwayat-riwayat nggak ditanyain ya. Jadi membaca soal itu untuk membangun skenario. Ketika di dalam pertanyaan tuh lengkap mulai dari pertama pengenalan diri, terus kemudian meminta waktu ya. Terus kalau di soal sudah ada sudah ada resep berarti nanti harus three prime question. Terus nanti tanya kalau penggalian informasi ada 4 macam ya. Pertama penggalian informasi mengenai identitas pasien, yang kedua mengenai penyakit mulai dari gejala, terus mulai dari riwayat ya, sejak kapan gejala itu muncul. Nah, tanya tentang obat yang sudah digunakan saat ini, riwayat pengobatan, ya, ada alergi atau tidak. Nah, terus yang keempat itu adalah tanya yang lain-lain. Kalau di situ pasiennya wanita, jangan lupa tanya hamil atau tidak. Nih ya, terus tanya aktivitas. Tanya aktivitas. Nah, kalau di situ probandusnya perempuan, jangan lupa nanya pasiennya, siapapun probandusnya ditanya obatnya ini untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Kalau untuk anak berarti kan perhatian nanti ketika menulis di situ soalnya adalah untuk anak gitu ya. Jadi jawabannya nanti pasiennya bukan ibu yang datang, tapi pasiennya adalah anak. Jadi jangan lupa menanyakan siapa yang sakit karena nanti kan akan menentukan dosis ya. Nah, setelah penggalian informasi kalau ada resep berarti three prime question jangan lupa. Terus minta waktu untuk menanyakan yang lain-lainnya tadi. Terus ketika meracik di situ dituliskan. Ya, kan kemarin sudah diberitahukan. Yang pertama kan penilaian itu penggalian informasi. Yang kedua itu adalah penetapan masalah. Ditulis penetapan masalahnya. Yang ketiga itu adalah penyelesaian masalah. Nah, penyelesaian masalahnya apa itu dituliskan. Kalau biasanya sih suka dikasih kertas buram ya Bu Linda ya, suka dikasih kertas coret-coretan. Nah, coret-coret aja di situ. Atau kalau nggak ada lembar jawaban bisa ada coret-coretan, coret aja di situ. Nanti yang keempat biasanya yang ditanyakan adalah komunikasi. Kalau dilihat dari ini ya, dilihat dari blueprint penilaian, yang keempat itu adalah komunikasi. Pada saat komunikasi dengan siapapun itu, jangan lupa masalah itu disebutin lagi. Karena tadi kan masalah kalian tulis nih di kertas coret-coretan. Jadi nanti ketika komunikasi mau dengan dokter, dengan pasien, dengan perawat, dengan siapapun itu, diberitahukan lagi. Jadi berdasarkan ini berarti Bapak kemarin sakitnya sakit ini ya. Nah, obatnya mendapatkan obat ini ya. Terus Bapak belum mengetahui cara menggunakan obat ini ya. Nah, itu harus disampaikan lagi. Karena kalau tidak disampaikan nggak dinilai. Padahal cuma menyampaikan apakah bapaknya sudah pernah pakai obat itu. Ini ya, misalnya pakai salep mata. Nah, ditanyain apakah pasien sudah pernah menggunakan salep mata. Kalau nggak ditanyain, kalian nggak dapat nilai. Nih, padahal itu adalah satu jawaban kunci. Nah, jadi yang kalian coret-coret itu bisa jadi panduan untuk melakukan konsultasi setelah kalian menyiapkan obat. Ya. Nah, nanti jangan lupa, kalau obat jangan lupa isinya apa. Berarti kasih tahu, obat ini digunakan untuk apa. Obat ini cara pakainya bagaimana. Ya. Terus setelah cara pakainya bagaimana, jangan lupa penyimpanan. Setelah penyimpanan, ada BUD atau tidak. Nah, jangan lupa beritahukan terapi non-farmakologi. Kalau nggak ngerti terapi non-farmakologinya apa, udah ambil aja gaya hidup sehat, itu aja. Ya, kalau misalnya nggak ngerti nih, saya harus ngomong terapi non farmakologinya apa. Nah, kasih tahu aja, oh iya gaya hidup sehat. Nah itu minimal. Gaya hidup sehat. Kalau penyakit hipertensi, gaya hidup sehatnya apa? Ya jangan makan terlalu banyak garam atau apa gitu ya. Kalau misalnya penyakitnya kolesterol, ya jangan terlalu banyak makanan berlemak. Kalau misalnya gaya hidup sehat pasiennya di M, ya jangan terlalu banyak mengkonsumsi gula atau gorengan. Gorengan kan ada minum gitu.
Yang penting gaya hidup sehat itu untuk terapi non farmakologinya, ya. Nah, nanti jangan lupa repetisi minta pasien untuk melakukan repetisi yang sudah kita jelaskan. Sambil ketika repetisi itu kita bisa menambahkan hal-hal yang kita anggap tadi lupa. Nih, kok tadi saya nggak inget ya? Saya lupa kayaknya nggak menyantumkan tentang penyimpanan. Nah, itu bisa disebutkan ketika pasien kita minta untuk mengulang informasi tadi, ya. Nah, terus jangan lupa meminta pasien ada yang perlu ditanyakan. Nah, kan kalian kemarin udah pernah praktikum ya. Ada dua penanda waktu. Penanda waktu yang pertama itu biasanya bunyinya cuma ting tong. Nah, ting tong itu artinya 3 menit lagi berkurang, ya. Nah, sebelum ada ting tong, kalau ada komunikasi jangan ditutup. Jangan ditutup, kalau ditutup apa artinya? Kalau ditutup pasien itu udah nggak di situ. Ya, atau dokter itu sudah pergi. Jadi sebelum kalian dengar ting tong jangan dimatiin dulu. Tapi kalau udah dengar ting tong itu harus segera diselesaikan kalau belum selesai. Karena nanti ting tong itu artinya 3 menit, banyak yang bisa dilakukan ketika 3 menit itu, ya. Jadi kebanyakan dari pengalaman untuk yang stasiun Yanfar ini banyak yang tidak mendapatkan nilai maksimal karena terburu-buru untuk menyelesaikan tugas. Padahal 10 menit itu lama, ya. Sebelum dengar-dengar ting tong, nah itu jangan ditutup dulu komunikasinya, ya. Nanti minta aja mengulang, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Diulang lagi yang kalian utarakan. Nggak harus urut kalau untuk Yanfar. Yang penting semuanya ada, ya itu. Nah, terkait untuk DRP kan kemarin kita sudah belajar ya, DRP itu kan kemungkinannya ada 3 yang keluar. Yang pertama adalah ketepatan indikasi. Obatnya tepat atau tidak dengan indikasi yang disebutkan, ya. Yang kedua, ketepatan dosis. Dicek dosis. Kalau ketepatan indikasi berarti di situ bukunya apa? Berarti buku yang di situ adalah algoritma terapi. Kalau nggak algoritma terapi ada di Piro, ya. Terus kan ada buku obat bebas terbatas. Nah, itu untuk ketepatan indikasi. Yang kedua, yang DRP itu apa? DRP yang kedua adalah dosis. Kalau dosis berarti di situ bukunya terutama adalah BNF. Kan kemarin udah dikasih tahu ya untuk pustaka. Kalau untuk dosis ada BNF, ada AHFS. Nah, itu kalian cek dosisnya. Cek sesuai dengan ini. Jangan lupa dosis untuk anak ada atau tidak. Kalau tidak ada berarti ngitung berpakai rumus dosis, ya. Tapi kalau ada di pustaka berarti kalian tinggal ngecek dosisnya sesuai atau tidak, hitung. Jangan lupa kondisi-kondisi khusus. Pasiennya gagal ginjal atau gagal jantung. Kalau gagal ginjal, gagal jantung biasanya ada keterangan tersendiri di dosis. Cari. Nah, untuk tahu gagal ginjal berarti kita ngecek apa di data yang ada di pasien. Pasti ada data apa? Kalau misalnya dia gagal ginjal, ada data lab-nya apa di situ? SRCR-nya, Bu. Betul, ya udah bisa ya. Jadi udah tahu nih. Oh kalau ada data creatinine clearance, berarti saya harus ngecek nih pasiennya gagal ginjal atau tidak. Kalau misalnya dia gagal hati, berarti ada data apa di dalam ini yang harus dicek? SGOT, SGPT. Betul ya. Nanti kalau ada data SGOT, SGPT, udah langsung kebayang nih. Ini pasiennya gagal hati atau tidak? Kalau ada data creatinine clearance, dicek. Oh, berarti pasiennya mungkin gagal ginjal nih. Jadi saya harus ngecek dosis di situ, ya. Jadi kalau dosis, untuk ketepatan dosis 4 hal. Pertama, dosisnya itu untuk anak atau tidak. Kalau untuk anak cek. Pertama cek ada nggak dosis khusus anak. Kalau tidak ada, yang kedua dosis anak dihitung manual. Karena ada rumus dosis yang kalian sudah pelajari. Ketiga, cek dia ada gangguan ginjal. Yang keempat, cek dia ada gangguan jantung atau gangguan hati atau tidak. Karena ada tertera tersendiri untuk dosis pasien tersebut, ya. Nah, ketiga itu adalah interaksi obat. Nah, kalau interaksi obat di stop play. Ya, pasti ada pustaka stop play. Kalau udah ada stop play, terus obatnya lebih interaksi obat itu kalau di depan baca soal di depan kalau cuma satu, oh berarti bukan interaksi obat. Nih kalau diminta dosis atau indiksi ada 2 kemungkinan cek.
dia cek di situ. Nanti di dalam pustakanya apa? Kalau ada stok, berarti ini adalah interaksi obat. Nih. Nah, perhatikan yang namanya pustaka tadi sudah disebutkan oleh Bu Linda, pustakanya itu bisa dari bisa dari laptop. Di situ ada laptop, sedangkan soalnya mengarah ke Yanfar, kemungkinan laptop itu digunakan untuk mencari pustaka. Ya, jadi itu. Jadi lihat pustaka kalau obatnya satu, berarti dia bukan interaksi obat, jangan nggak usah buka pustakanya Stockly. Tapi kalau obatnya lebih dari satu, salah satu kemungkinan kan interaksi obat. Nah, lihat di situ disediakan Stockly atau tidak di pustakanya. Pustaka hard atau soft file. Kalau ada kemungkinan dia interaksi obat, lihat yang kalian pelajari. Ya, interaksi kan ada obat-obat tertentu, kalau enggak penyakit-penyakit tertentu, nih ya. Nah, jadi kan kalau obat-obat TBC kan punya sifat khusus, ya. Pil KB dengan TBC kan juga punya sifat khusus tuh. Contohnya rifampicin sama estrogen kayak soal di CBT gitu ya. Nah, jadi cek di situ, ya. Terus kalau misalnya sudah, nah untuk interaksi obat umumnya nanti komunikasinya ada dua, tapi bisa dengan pasien. Kalau interaksi obat dengan pasien berarti kalian diminta untuk memberikan waktu penggunaan obat yang baik. Berarti nanti kasih tahu pasiennya minum jeda waktunya berapa jam. Kalau dengan pasien, kalau dengan dokter berarti kalian diminta untuk apa? Kalau di situ komunikasi dengan dokter dan ada interaksi obat. Untuk persetujuan, apakah persetujuan penggantian obat, persetujuan penggantian dosis, itu ya. Jadi itu. Jadi kalau jadi jangan lupa kalau misalnya dengan dokter ada persetujuan minta paraf atau minta resep baru itu ya. Nah, kalau dengan perawat kemungkinannya apa? Kemungkinannya di situ ada probandusnya perawat dan ada interaksi obat, berarti adalah monitoring terapi, monitoring efek samping ya. Apakah itu monitoring kadar efek samping atau monitoring yang lain gitu ya. Coba kalau misalnya kan kemarin nih ada pasien dia kalau yang kalian tahu ya hiperlipid nih. Hiperlipid kira-kira efek sampingnya apa? Hiperlipid ada obat, 2 obat digunakan. Rhabdomyolysis. Hmm? Rhabdomyolysis. Iya, betul. Rhabdomyolysis itu kan yang sering terjadi gitu ya. Nah, berarti itu kalau misalnya seperti itu berarti perawatnya suruh ngecek adanya apa? Sebentar, saya lagi Oke. Ya, kalau misalnya tadi efek sampingnya itu terjadi harus monef tuh menggunakan dengan perawat, berarti perawat harus ngecek apa nih? Adanya apa nih di pasien? Rhabdomyolysis Rhabdomyolysis itu tandanya bergerak, betul ya. Jadi nanti perawatnya suruh lihat tuh pasiennya ada kesulitan bergerak nggak, ada otot yang nyeri nggak. Nah, jadinya kalau lawan bicaranya pasien berarti harus kasih tahu apa? Kasih tahu tuh yang obat. Kalau lawan bicaranya dokter berarti nanti di situ harus minta persetujuan. Kalau lawan bicaranya perawat berarti di situ kita minta untuk melakukan monitoring tuh ya. Jadi untuk DRP ini bisa gabung dengan yang lainnya ya. Tapi sekilas untuk DRP tadi ada 3 yang DRP. Yang pertama adalah ketepatan indikasi dengan obat yang diberikan, berarti pustakanya adalah algoritma terapi di situ ya. Algoritma terapi kan bisa berarti di Piro atau buku-buku algoritma terapi atau DOA ya. Yang berikutnya adalah kesesuaian dosis. Kesesuaian dosis berarti kan bisa bukunya adalah BNF atau AHFS. Dicek dosisnya ada atau tidak, kalau nggak ada terutama untuk anak dihitung. Kalau misalnya ada data untuk gangguan fungsi ginjal, fungsi hati, dicek di situ. Ada nggak dosis yang sesuai?
Yang ketiga, untuk interaksi obat, dicek pustaka di situ obatnya dalam resep atau dalam soal satu atau lebih. Kalau satu, udah, itu bukan interaksi obat. Kalau lebih dari satu, dua minimal, itu berarti ada interaksi obat. Ya, nanti interaksi obat kalau disuruh komunikasi lihat 3 itu. Ya, oke. Ya, sebentar. Ya, mungkin dari saya segini dulu, Bu Linda. Baik, terima kasih Bu Suci. Selanjutnya silakan dari Bu Vina, enggak? Ya baik, terima kasih Bu Linda. Izin menambahkan, mungkin tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Suci. Kalau saya dari Meso, tadi sama ya, sudah disampaikan kemarin waktu FGD bahwa nanti pemeran standarnya bisa dokter, bisa pasien, atau mungkin bahkan bisa perawat ya. Karena Meso sendiri kan sebetulnya kalau untuk ESO-nya sendiri kan termasuk dalam DRP ya. Jadi mungkin nanti di soalnya tadi Bu Suci sudah sampaikan 1 menit membaca soal itu di luar, Anda sudah kira-kira menebak gitu ya arah soalnya ke arah mana. Kemudian sudah disampaikan juga begitu masuk nanti perhatikan backdropnya ya, atau di soalnya biasanya seorang misalnya disebutkan seorang apoteker di rumah sakit atau seorang apoteker di puskesmas di apotek, nanti ada settingnya. Nah nanti di ruang OSC-nya itu nanti ada backdropnya ya, ada seperti spanduk ya yang dipasang, yang ditempel di dindingnya yang menggambarkan settingnya di mana. Nah kemudian selanjutnya tadi sudah disampaikan juga pustakanya itu bisa dalam bentuk buku, kopian, atau e-book. Jadi silahkan tadi yang Bu Suci sudah sampaikan, pustaka-pustaka yang tadi sudah disebutkan, atau mungkin sebelumnya di FGD juga sudah pernah dijelaskan bagaimana cara menelusuri pustakanya. Ya, syukur-syukur kalau misalnya memang sudah disediakan langsung obatnya gitu ya, kopian langsung di obat yang dituju. Tapi kalau misalnya harus mencari seperti buku AHFS, itu biasanya ada di buku keempat ya, indeksnya di paling belakang. Nah, nanti Anda cari obatnya gitu. Kalau kayak DIH kan dia alfabetis ya, A sampai Z ya, lebih mudah. Nah, kalau AHFS kita lihat dulu biasanya di buku keempat, nanti baru nyari di buku 1 sampai buku 4. Itu semoga sih tidak ya, karena kan bukunya juga tebal. Jadi itu juga butuh waktu untuk membuka pustakanya. Nah, terkait tadi yang di laptop, itu biasanya juga dalam bentuk e-book ya. Jadi pernah saya waktu nguji juga, kebetulan pustakanya dalam bentuk e-book, ada di laptop. Nah, rata-rata mahasiswa tuh yaitu karena mungkin juga gugup atau belum berstrategi gitu ya. Jadi rata-rata tidak melihat pustaka yang ada di laptop gitu, padahal jawabannya ada di sana juga gitu ya. Kemudian selanjutnya secara umum kemarin juga sudah disampaikan untuk di lembar kerja, tadi kalau yang tadi Bu Linda sampaikan harus misalnya ada kalau yang terkait misalnya kayak SP begitu ya, atau surat-surat misalnya berita acara dan seterusnya ya, itu harus ada nama gitu ya, cap, stempel gitu ya. Nah kalau itu terkait di lembar kerja ya, tadi jangan ada coretan, karena kan tidak disediakan tip X, jadi jelas-jelas nggak bisa mencoret pakai tip X ya. Tapi coretan dalam bentuk misalnya ditimpa atau Anda mencoret gitu ya, memberikan garis, itu sudah bentuknya coretan ya. Jadi nanti ke aspek sikap dan perilaku profesional yang berkurang nilainya atau poinnya. Kemudian di lembar kerja jangan lupa tadi ya, kan ada beberapa kompetensi seperti pengumpulan data dan informasi. Tadi Bu Sisi sudah sampaikan gali gitu ya, gali sebanyak mungkin informasi baik dari pemeran standar atau mungkin di setting yang lain juga sudah pernah disampaikan, misalnya nanti ada seperti data lab atau hasil data rekam medis di meja kerjanya sebagai data pelengkap, itu juga dikumpulkan datanya. Nah untuk pasien biasanya wajib Anda tuliskan nama, usia, sama jenis kelaminnya ya di pengumpulan data dan informasi. Jadi itu udah bisa dapat 1 poin tuh kalau lengkap ya, nama, usia, sama jenis kelaminnya ya. Kemudian karena tadi ada di lembar kerja juga biasanya diminta untuk menuliskan pustaka yang digunakan, maka Anda tuliskan, dilengkapi dengan nomor halaman. Misalnya Anda menggunakan AHFS, Anda menggunakan BNF ya, Anda menggunakan pustaka DOA. DOA itu kan ada DOA 1, 2, 3. Atau mungkin ada handbook of non-prescription drugs misalnya ya, atau tadi ada Stokely dan seterusnya, lengkapi dengan nomor halamannya.
ya, biar dapat poin yang lebih maksimal. Nah, untuk efek samping obat sudah diberikan juga contoh-contoh soalnya yang umum ya. Tadi Bu Suci juga sudah memberikan contoh-contoh yang lain ya, misalnya tadi ya mungkin ada obat-obat tuberkulosis ya yang umum tuh. Kemudian mungkin di CBT juga saya udah pernah jelaskan misalnya obat-obat antivirus ya, ada yang bisa juga menyebabkan gangguan di yang sifatnya hepatotoksik, nefrotoksik, atau juga ada yang bisa menyebabkan anemia gitu ya. Kemudian penanganannya bagaimana tadi disampaikan ya, kalau misalnya kemarin disampaikan mungkin ada swamedikasinya juga. Jadi diberikan obat untuk mengatasi efek sampingnya. Kalau obat-obatnya memang masuk obat-obat bebas dan obat bebas terbatas atau DOA. Atau mungkin tadi harus konfirmasi ke dokter karena penanganannya misalnya harus diganti obatnya, di stop obatnya, atau penurunan dosis dan seterusnya ya. Jadi efek samping yang umum mungkin ya yang sudah juga dipelajari di CBT bisa Anda terapkan juga, pelajari lagi untuk kemungkinan keluar juga di soal OSCE begitu ya. Baik, dari saya cukup mungkin Bu Linda, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Vina. Selanjutnya dari Bu Ana, silakan Bu Ana. Iya, terima kasih waktunya Bu Linda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya untuk mahasiswa ya mudah-mudahan masih semangat dan jangan terlalu tegang ya, karena nanti tegang itu jadi pas di ruangannya malah buyar semuanya ya. Untuk soal medikasi saya ingatkan lagi ada beberapa literatur ya yang harus dicek gitu ya. Nah misalkan kalau nggak ada, biasanya kan ada daftar DOA ya, berarti lihat ya mana obat yang boleh diberikan dalam daftar DOA tersebut, mana yang tidak. Tapi untuk obat-obat yang di daftar DOA juga perhatikan lagi ya, apakah memang itu perlu diberikan seperti yang kemarin yang sudah diberikan tentang kasus yang artritis ya, gout artritis ya. Kapan boleh diberikan obat gout artritis yang ada di DOA, kapan tidak boleh, hanya obat analgetik aja gitu ya. Jadi perhatikan kasusnya, berarti penggalian informasinya ya yang harus dilakukan ya. Kemudian selain itu juga ada penyakit-penyakit seperti pernah juga ya waktu kemarin dikeluarkan yang masalahnya soal apa sih ada beruntusan di bibir, ingat nggak? Ya, kapan boleh dikasih obat salep yang sesuai, obat antivirus yang sesuai, kapan hanya boleh diberikan analgetik saja gitu ya. Jadi tolong tanyakan mendetail gitu ya mengenai terutama yang apakah sudah pernah ke dokter tentang diagnosanya, apakah itu sudah pasti penyakit tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan penyakitnya belum jelas ya kita hanya boleh memberikan obat sesuai gejala saja ya, bukan sesuai misalkan kayak kemarin tuh kalau nggak salah herpes apa cacar gitu ya kalau nggak salah ya. Nah kalau misalkan udah pasti dia memang sudah kata dokternya herpes, oh boleh, berarti kita memberikan salep yang masuk ke dalam DOA gitu ya. Kita boleh memberikan karena salep itu masuk ke dalam DOA. Tapi kalau ternyata belum jelas dia itu apa ya beruntusan itu tuh karena apa, dan ternyata keluhannya nyeri, berarti mahasiswa hanya boleh memberikan apa? Kalau kemarin kita sudah bahas. Ada yang masih ingat tidak? Ingat Deni. Ayo, ada yang mau coba? Contohnya nih, misalkan ada pasien ya datang ke apotek gitu ya, mau beli obat, misalkan apa ya, obat untuk cacar air gitu ya. Kenapa? Karena dia merasa gejalanya dulu, misalkan seminggu yang lalu anaknya itu cacar air ya, dapat obat dari dokternya itu salep, misalkan salep yang ada di DOA gitu. Nah, ternyata seminggu kemudian ibunya juga merasa kalau di tubuhnya juga sama seperti cacar air gejalanya ya, ada beruntusan gitu ya, panas, nyeri gitu. Nah, kalian boleh nggak memberikan obat salep cacar air langsung ke ibunya, untuk ibunya? Boleh tidak?
enggak? Tidak boleh Ibu. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kan gejalanya sama dan kemungkinan tertular. Karena kita nggak boleh mendiagnosis. Karena ada atau iya benar ya, karena diagnosanya belum pasti. Benar nggak ibunya itu cacar air juga ya, atau ternyata memang ada hal lain gitu yang menyebabkan dia nyeri dan tubuhnya juga berutusan seperti itu ya. Berarti kita tidak boleh memberikan obat salep untuk cacar air walaupun itu sudah ada di DOA gitu ya, karena kan belum jelas diagnosanya. Jadi kira-kira kalau keluhannya tadi meriang, nyeri, itu dikasih obatnya apa dong? Analgetik aja paling Analgetik, antidepresan. ya, analgetik saja ya, seperti itu ya. Jadi kalau yang diagnosanya belum jelas jangan diberikan, walaupun obat itu kalian udah ada nih daftar doanya, ini ada kok di daftar doa kayaknya ini deh obatnya gitu, tidak boleh gitu ya, tapi hanya memberikan saya tapi kasusnya dia sudah konsultasi gitu ya, pada aja yang sudah habis. Nah itu boleh apa tidak kalau kondisinya seperti itu? Halo, suara saya terdengar? Bu Linda, suara saya terdengar tidak? Terdengar, Bu. Oh, terdengar. Sekarang ya. sudah Takutnya terdengar Bu tadi Ana agak tadi nge-freeze. sempat nge-freeze. Nah, kalau kondisi ya agak ini Udah terdengar. Enggak. udah terdengar lagi? Ya, terdengar lagi. Oke, ya tadi kondisinya misalkan sama nih, seorang ibu datang ke apotek mau beli obat salep antivirus gitu ya, yang ada di DOA gitu ya. Terus kondisinya dia sudah konsultasi ke dokter gitu ya, kata dokter, oh bisa menggunakan obat yang sama dengan anaknya, beli aja di apotek gitu. Nah kalau seperti itu boleh tidak diberikan obat salepnya? Boleh, Bu. Ya, nah kalau kayak gitu boleh. Jadi tolong pada saat penggalian informasi ya itu dicek lagi. Jadi walaupun ada obatnya di daftar DOA harus diperhatikan apakah itu bisa gitu ya diberikan kasusnya gitu ya. Jadi hati-hati untuk pemilihan obatnya. Takutnya ternyata semua pilihan obat yang ada di OSCE itu bisa diberikan ke pasien. Berarti kan harus berpikir lagi ya ini kira-kira yang paling tepat untuk pasien itu yang seperti apa gitu ya. Hati-hati juga daftar DOA itu ada perubahan, selain daftar DOA ada perubahan penggolongan obat ya, ada perubahan penggolongan obat. Jadi yang tadinya obat keras ada yang jadi obat bebas terbatas jadi obat keras gitu. Jadi dicek lagi ya apakah itu tuh boleh diberikan tanpa resep dokter atau tidak boleh gitu. Itu ya intinya. Berarti sekarang boleh dipelajari ya daftar DOA, terus selain daftar DOA pelajari juga yang perubahannya, yang perubahan penggolongan obat ya. Takutnya di daftar DOA tadinya masuk DOA obat keras, ternyata setelah dilihat dia sudah jadi obat bebas terbatas ya, seperti contohnya ranitidin gitu ya. Ranitidin itu dulunya obat keras ya, tapi sekarang sudah berubah menjadi obat bebas terbatas gitu ya. Jadi coba dicek lagi ya, kalau misalkan nanti ada literatur ada DOA, jangan terpaku ke DOA saja, tapi harus diperhatikan lagi si perubahan penggolongan obatnya ya, takutnya sudah berubah. Itu yang pertama. Yang kedua juga hati-hati bahwa tidak selalu harus obat ya, seperti yang kemarin ternyata kadang-kadang kalau tumit, misalkan tumit pecah-pecah aja gitu ya, cukup vaselin aja gitu. Jadi tidak terpatok harus selalu diberikan obat kalau untuk soal medikasi. Yang terakhir itu, nah literatur selain daftar DOA biasanya kita menggunakan pedoman obat bebas terbatas ya. Nah kalau ternyata tidak ada, ya pokoknya yang literatur yang ada di situ mau dia pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia coba dibuka ya. Jadi jangan terpaku hanya yang pedoman obat bebas terbatas saja ya. Kemungkinan kan ada literatur lain. Pokoknya intinya adalah literatur mengenai penggunaan obat
tanpa resep dokter gitu ya. Jadi itu coba dicek. Karena kadang-kadang jawabannya itu ada di literatur gitu ya. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup, Bu Linda. Baik, terima kasih Bu Ana. Ya, mungkin ada tambahan dari Bu Puji. Mangga, Bu Puji ada tambahan? Tidak ada mungkin ya, Bu. Baik. Selanjutnya dari tim Manpar, Pak Robi. Mangga Pak Robi. Ya, baik, terima kasih Bu Linda. Untuk Manfar sendiri, mungkin selain dari praktikum yang udah kita pernah bahas gitu ya, untuk persiapan besok, saya izin untuk mereview lagi beberapa Permenkes yang kalian harus sudah simpan di laptop kalian gitu ya, kayak perubahan golongan obat narkotik, psikotropik yang baru gitu ya, kemudian beberapa regulasi untuk perubahan penggolongan obat yang tadinya obat keras jadi bebas terbatas gitu ya, atau sebaliknya itu ada di Permenkes 3 tahun 2021. Nanti kan kaitannya sama kalau di stasiun nanti kan dari Manpar mungkin kemungkinan soalnya eh, seputaran manajerial gitu ya, perencanaan pengadaan penerimaan atau terkait penyaluran sama pemusnahan. Berikutnya juga terkait regulasi ada di 3 2015 ya, terkait untuk peredarannya kayak gimana gitu ya, sama plus yang prekursornya. Ya, untuk session yang pengadaan nanti setelah kalian tahu jenis jumlah obatnya, kemudian berapa yang harus diperlukan gitu ya jumlahnya. Nah, kemudian pada akhirnya kan bikin SP ya. Nanti tergantung nanti soal yang diminta, itu SP-nya jenis obatnya yang mana. Jangan lupa nanti kalau misalkan ada cap gitu ya, itu dipakai gitu ya, selain tanda tangan dan oleh apoteker, capnya nanti dipakai ya. Jangan lupa. Kemudian itu dari stasiun pengadaan. Kalau misalkan dari penyimpanan, berarti nanti tipsnya sih gini, kalau ada dummy atau ada kemasan atau ada brosur gitu ya, itu ada informasi berharga di sana. Di suhu berapa yang sebaiknya disimpan ya. Kemudian kalau ada pada saat penyimpanan tuh kalau ada grafik suhu itu dilihat di mana dia, misalkan vaksin gitu ya, penyimpangan suhunya di jam keberapa, di hari keberapa, nanti grafiknya dilihat ya. Kalau misalkan ada grafik suhu, jadi nanti bisa ditentukan apakah vaksin ini misalkan masih bisa dipakai atau enggak. Jadi dilihat dari grafiknya. Kalau misal terus tadi ya dari dummy itu, misalkan kalian lupa ini suhunya berapa ya disimpannya gitu. Terus nanti kan harus disimpan. Nah kan misalkan ada kotak-kotak obat. Nah, obat tersebut sampai harus disimpan di tempat yang sesuai, yang tertera di ruangan kalian nanti ya. Jadi jangan sekadar ditulis tapi disimpan di tempat yang diminta di session kalian nanti ya. Jadi kayak ngelihat informasinya dari mana? Tipsnya sih dari daminya aja dilihat ya, dari brosur atau dari kemasannya. Kemudian untuk penyimpanan ada juga lemari double lock, yaitu double door, yaitu untuk obat-obatan narkotik psikotropik ya. Nanti dilihat di Permenkes yang perubahan penggolongan tadi ya. Kemudian ada juga terkait nanti kalau untuk masalah distribusi ya, untuk distribusi mungkin juga bisa ke perawat ya, bisa ke pasien langsung, bisa ke dokter ya. Nah, kemudian dilihat juga mana saya ingat lagi, untuk yang kategori obat-obatan high alert ya, dilihat jenis obatnya yang mana, dosisnya berapa, kayak gitu ya. Nah, kemudian cara penyimpanan juga high alert tadi, apalagi ya. Udah sih saya kira, penerimaan
berarti kalau pada penerimaan dilihat kesesuaian antara jumlah barang sama fakturnya, ya. Kemudian apa ya? Regulasi tadi udah sih saya kira terkait manfaat. Kalau pemusnahan sejauh ini kemarin sih belum pernah ada ya, jarang keluar untuk soal pemusnahan ya. Jadi kemarin tuh yang pernah keluar tuh soal perencanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, ya, terus distribusi ya. Kalau pemusnahan berarti kan nanti diingat lagi materinya dari Bu Ana yang dulu ya, terkait penggolongan obatnya, cara pemusnahannya berdasarkan bentuk sediaan kayak gimana, kayak gitu. Ya mungkin itu aja Bu Linda, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robi. Selanjutnya dari Pak Oscar, ada tambahan Pak? Mangga Pak. Tambahan itu aja, nanti kalau misalnya penerimaan ada, takutnya nanti ada pemerataan standar, nah itu perlu Kurir gitu ya Pak ya. juga. Ya itu juga, jadi komunikasinya bagaimana, karena itu masuk juga ke penilaian. Terus jangan lupa golongan obat harus hafal, karena tidak cukup waktunya kalau kalian misalnya harus menulis SP sambil lihat-lihat MIMS, ISO itu udah nggak sempat. Jadi memang itu udah saya tekankan dari kemarin juga, setiap ketemu saya, setiap pemantapan atau di kuliah apapun harus hafal, karena itu akan sangat-sangat menghemat waktu. Terus jangan lupa kartu stok, biasanya lupa itu mengisinya gitu. Jadi kartu stoknya cuma satu diisi, pada kartu stoknya harusnya beberapa, beda kekuatan sediaan pun kartu stoknya berbeda. Itu jangan lupa gitu. Terus lihat juga gambar-gambarnya, penyimpanannya seperti apa gitu kan. Tadi kata Pak Robi ada double lock, terus suhunya juga berapa, kan sudah pernah diberikan kan. Itu kemarin waktu praktikum pun gambar biasa yang dipakai gambarnya di ujian OSCE. Jadi tolong diperhatikan lagi, diingat-ingat lagi gitu. Jadi sebetulnya intinya kalau di Manfar itu ya, pekerjaan ini yang pembiasaan waktu kalian PKPA di apotik. Kalau kalian PKPA di apotik, di rumah sakit, di PBF itu biasa melakukan pekerjaan kefarmasian ini, insya Allah akan aman gitu, kecuali kalian tidak melakukan ini atau tidak rutin. Jadi masalah pembiasaan saja sih sebetulnya. Itu saja Bu Lina, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Oscar. Dari Bapak Ibu tim yang lain, dari tim Manfar, sudah cukup? Sudah cukup ya? Baik. Bu Linda, Iya. silakan mengingatkan. Oh, silakan Bu Puspa ya. Saya nggak tahu tadi ya, karena mungkin saya juga terlambat. Ini saya cuma ingin mengingatkan, besok di ruangan, Anda kan pas masuk harus lihat kondisi gitu ya, lihat situasi yang ada di sana, lihat yang ada di meja apa. Ini yang sering kali suka lupa, kalau di meja itu misalkan ada cap, ada apa, berarti itu harus digunakan gitu. Jangan lupa menuliskan namanya juga sama nomor SIPA. Nah, nomor SIPA-nya itu kadang-kadang yang diminta itu nomor NIM-nya ya. Gitu. Jadi pokoknya itu jangan lupa di ini, karena sering karena waktunya sudah, tadi kalau kata Bu Suci sudah hitung gitu ya, udah yang 30 detik terakhir, nah terus lupa, akhirnya nggak dipakai gitu. Terus kadang ada juga yang capnya teh digambar, padahal di depan ada capnya, tinggal pakai. Nah yang kayak gitu-gitu itu tolong diingat, pokoknya kalau itu ada di meja, jangan lupa untuk itu dimanfaatkan. Mungkin itu sih Bu Linda tambahannya, yang tadi kan sudah ya. Mohon. Iya, baik, terima kasih Bu Puspa ya. Selanjutnya dari Pak Dekan, ada arahan mungkin sharing ketika menjadi penguji juga, mangga Pak. Persilahkan Pak Dekan. Enggak. Izin Bu Linda, Pak Dekan masih ada ini dulu, tunggu iya, sebentar ya. Iya, mangga. Dari Bu Soraya, mangga. Ada tambahan? Iya, baik, mungkin dari saya dulu. Pak Dekan, saya duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda, juga para Bapak Ibu dosen dan juga para mahasiswa ya. Tadi saya sempat menyimak ya sekilas aja sebetulnya ya dari
yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen kepada para mahasiswa dalam rangka untuk persiapan, ini OSCE ya, untuk persiapan OSCE yang hari Sabtu, Minggu, dan Senin ya. Para mahasiswa semuanya, meskipun OSCE yang akan kita laksanakan nanti masih formatif ya, saya berharap saudara ini mempersiapkan dengan baik. Saya yakin sudah diberikan bekal ya oleh Bapak Ibu dosennya, dan juga pengenalan-pengenalan mengenai alatnya, beberapa kata kunci mungkin ya yang harus diperhatikan. Kemudian nanti kalau masuk ruangan OSCE harus aware dulu dengan lingkungannya apa nih. Oh, ini temanya tentang apa. Lihat dulu settingan ruangannya. Ada poster apa misalnya ya. Apakah posternya poster di pelayanan ya, di apotek gitu ya, atau posternya di industri. Berarti kan itu posisi saudara sebagai apoteker yang ada di industri gitu. Jadi kita seperti bermain peran lah ya besok nanti ini ya. Nggak usah tegang karena pengujinya juga dosen-dosen dalam ya, dosen-dosen Unjani semua. Yang harus diperhatikan adalah saudara harus jaga kesehatan ya, kemudian harus tertib hadirnya sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan ya. Kemudian jangan grogi deh, pokoknya tenang aja, karena kalau grogi itu sudah mengurangi 50% dari apa yang sudah kita pelajari gitu ya. Belajar dengan tenang aja, karena semuanya juga sudah pernah dilakukan ya, sudah pernah dipraktekkan di kampus ya, baik itu yang S1 ataupun juga yang dalam ya waktu kemarin-kemarin ini juga ada pembekalan dari Prodi ya, Prodi sudah memberikan pembekalan. Jadi saya yakin para mahasiswa angkatan 33 ya ini bisa melaksanakan OSCE dengan baik ya, dengan tertib, dan semuanya dinyatakan lulus gitu ya untuk ujian OSCE formatif ini. Dan jangan lupa nanti kalau menjelang ujian itu jangan makan makanan yang merangsang inilah, misalnya jadi lambungnya bermasalah atau jadi saluran pencernaan yang bermasalah ya. Biasanya kalau udah grogi tiba-tiba diare gitu ya. Nah, coba diminimalisir groginya karena saudara nanti ujian juga nggak sendiri ya. Ada 230 temannya yang ujian, 232 ya Bu Linda ya. 230 Bu Soraya, yang 2 orang cuti. Oh, baik. 230 tuh. Jadi saudara nggak sendirian ya. Jadi saling menyemangati aja ya. Kami juga di sini mendukung semua kegiatan OSCE ini, dan juga nanti ada rangkaian CBT ya. Kami juga mendoakan yang terbaik ya untuk mahasiswa apoteker angkatan 33 ini. Pokoknya tetap semangat ya, kan mau jadi apoteker ya. Gitu. Pesan saya itu aja, karena sudah banyak yang dibekali juga oleh Prodi, harus percaya diri ya. Itu intinya, harus percaya diri. Saudara itu mampu ya, mampu untuk bersaing dengan apoteker-apoteker yang ada di luar Unjani. Semangat ya. Oke, baik Bu Linda, dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Soraya. Selanjutnya dari Pak Dekan, apakah sudah bisa memberikan pengarahan? Baik. Oh iya, sudah. Baik, terima kasih Bu Linda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, bahwasanya kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk hari ini bisa berkumpul ya, dalam rangka ya ada briefing, nanti ada doa bersama ya untuk persiapan OSCE yang akan kita lakukan hari Sabtu sampai hari Senin nanti ya,
adik-adik sekalian. Dan semoga salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat para wakil dekan, para pimpinan di tingkat prodi, prodi S1 maupun PSPA, para dosen-dosen pendamping atau pembina kegiatan OSCE maupun CBT, dan yang saya banggakan para mahasiswa sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk OSCE tahun ini atau periode ini kita bisa melaksanakan di OSCE Center Fakultas Farmasi Unjani yang biasanya memang kita lakukan di FK Unjani ya adik-adik sekalian. Nah ini salah satu momen yang berharga juga dan perlu kita manfaatkan, artinya kita melakukan ujian di rumah kita sendiri yang harusnya kita bisa lebih percaya diri, bisa lebih semangat dan siap ya, karena betul kata Bu Soraya tadi, memang banyak saya perhatikan banyak mahasiswa itu sebenarnya bisa, tapi ketika masuk ruangan di mana ruangan itu hanya ada penguji dan peserta mahasiswa gitu ya, itu jadi grogi atau tidak jadi tidak fokus, bahkan tegang, jadi hal-hal yang mudah pun lupa atau salah melakukan. Nah untuk itu memang tadi dari segi teknis sudah disampaikan, banyak disampaikan, saya lebih menyoroti yang non teknis ya adik-adiknya. Jadi untuk itu Anda harus mempersiapkan ini dari segi mental dengan baik ya, artinya saya yakin usaha ikhtiarnya sudah, berarti tinggal doanya ya sekarang ya, doanya dikuatkan supaya doa-doa itu nanti membuat teman-teman menjadi tenang dan menjadi semangat juga ya untuk melaksanakan ujian OSCE ya, maupun nanti CBT nanti ke depan ya. Nah untuk mencari keterangan itu silakan ya, pastinya kita kalau dari umat Islam, dari ya kalian sendiri ada beberapa cara untuk meraih keterangan tersebut ya. Ya bisa lebih memperbanyak berbuat baik atau berdoa ya, dan jangan lupa juga untuk mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah sudah dijelaskan bahwa untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua kuncinya, yaitu sabar dan sholat ya, sabar dan sholat. Artinya dengan kedua kombinasi itu insya Allah pertolongan Allah akan datang. Bahkan Allah masih sejajarkan kita dengan, kalau kita bersabar itu Allah sejajar dengan kita, karena Allah as-sabirin ya, Allah bersama orang yang sabar. Dan tadi dan sholat ya, artinya perkuatlah potensi-potensi itu, perkuatlah potensi-potensi untuk memperoleh ketenangan diri ya, mencari ketenangan diri, terus mencari semangat, dan yakinlah bahwa apa yang sudah kita lakukan, ikhtiar dan doa itu berbanding lurus dengan hasil nanti, dengan hasilnya. Nah, terlepas memang sudah ada dari takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditetapkan, tapi sebagai manusia tidak hentinya kita tidak hentinya kita terus berusaha dan berdoa. Ya, itu saja pesan dari saya. Yang mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua di fakultas maupun adik-adik maupun orang tua adik-adik sampai nanti ujian CBT ya, sehingga angka kelulusannya bisa meningkat ya. Saya yakin semuanya dibekali potensi masing-masing dan manfaatkanlah potensi yang ada dan sama mencapai satu tujuan yang sama, yaitu kelulusan di OSCE maupun CBT. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khususnya untuk kegiatan OSCE dan CBT nanti berjalan dengan lancar dan kelulusan ya meningkat hampir mendekati 100% ya, atau 100% insyaallah. Baik, terima kasih Bu Linda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dekan atas arahannya. Nah, sebelum ditutup dengan doa bersama dari para mahasiswa, ada yang disampaikan? Ada yang disampaikan terlebih dahulu? Sudah cukup ya?
Sudah Ibu cukup izin baik. bertanya. Oh, ya silahkan Satria. Mohon izin Ibu terkait pengerjaan setiap stasiunnya nanti Ibu. Apakah pada saat kita selesai mengerjakan langsung diberikan ke panitianya, atau pada saat membaca soal melihat perintah soal bahwa serahkan ke panitia seperti itu Ibu? Ya, oke. Jadi kalau nanti ikuti petunjuk di soalnya, bukan ke panitia serahkannya, ke penguji. Ya, jadi nanti di dalam station itu, masing-masing station itu ada penguji gitu. Ya, dilihat instruksinya. Apakah gini, mungkin saja lembar kerja itu ada 2, ya. Jadi saudara mengerjakan lembar kerja pertama dulu yang biasanya sudah saya pun penguji gitu ya, kami sebagai penguji sudah menyimpan di meja. Ya. Jadi saudara ketika datang ada lembar kerja pertama, dilihat instruksinya. Apakah ada 2 lembar kerja? Ya, 2 lembar kerja artinya kalau di mejanya hanya 1 lembar kerja berarti di situ suka ada instruksinya, serahkan lembar kerja pertama kepada penguji. Nanti penguji akan menyerahkan lembar kerja kedua. Gitu, ya. Atau misalnya hanya ada 1 lembar kerja. Nah, berarti itu yang langsung diserahkan kepada penguji. Gitu. Terjawab, Satriadi? Jadi diserahkan ke penguji di dalam station. Ya. Sudah terjawab ya? Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Baik. Ada lagi yang lain yang ingin tanyakan? Silakan. Ibu izin bertanya. Silakan Nesya. Ibu, terkait pengerjaan soalnya itu misalnya ada diminta untuk komunikasi efektif, lalu ada pengerjaan di lembar kerja, itu boleh kita lakukan mengisi lembar kerja dahulu atau sesuai urutan komunikasi dahulu gitu. Terima kasih, Bu. Tergantung soalnya ya. Tergantung soalnya ya. Gitu. Jadi kalau misalnya di soalnya harus ada lembar kerja yang harus diisi gitu ya. Tapi kalau misalnya lembar kerja itu diisi dengan kita harus komunikasi dulu, ya boleh, berarti saudara komunikasikan dulu, kemudian nanti dicatat di lembar kerja apa saja informasi yang didapatkan. Gitu. Jadi emang harus lihat situasinya gitu dan lihat soalnya yang diminta tuh apa, ya. Tapi kalau misalnya kasusnya sudah jelas, lembar kerjanya sudah jelas gitu ya, saudara boleh nelaah dulu, isi dulu lembar kerjanya. Kemudian kalau komunikasikan, nah baru nanti komunikasikan ke pemeran standar gitu. Jadi itu sih tergantung situasi di soalnya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menambahkan? Izin Bu Linda membantu menjawab ya. Jadi biasanya nanti dilihat saja di soalnya. Jadi misalnya tugas kan ada skenario, terus ada tugas. 1 misalnya lakukan pengumpulan data dan informasi, 2 lakukan penetapan masalah, 3 lakukan penyelesaian masalah misalnya. Kemudian ada serahkan lembar kerja kepada penguji. Nah, serahkan dulu, baru tugas terakhir biasanya komunikasi. Jadi posisinya Anda itu bisa saja pada saat komunikasi itu lembar kerja sudah tidak dipegang. Makanya tadi Bu Suci menyampaikan Anda boleh coret-coret di kertas buramnya supaya Anda tidak lupa apa yang mau disampaikan gitu. Jadi kalau pas pengumpulan data dan informasi, misalnya tadi mau prime question dan seterusnya, atau misalnya pas di soal medikasi gitu ya, mau nanya itu kan posisinya udah ada lembar kerja ya, itu boleh langsung diisi di lembar kerjanya. Tapi kalau komunikasi misalnya harus konseling atau misalnya mau memberikan informasi obat dan seterusnya, itu bisa saja posisinya lembar kerjanya sudah dikumpulkan sesuai instruksi di soal, kemudian baru pas komunikasi itu sudah tidak pegang lagi lembar kerja, makanya bisa coret-coretnya di kertas boran. Jadi dibaca juga bisa saja juga di akhir gitu ya, di paling akhir lembar kerjanya bisa. Tapi rata-rata sih sebelum komunikasi sudah ada instruksi untuk serahkan lembar kerjanya ke penguji, begitu. Dari saya begitu, Bu Linda. Ya, baik, terima kasih tambahannya Bu Vina. Ya, Nesya sudah bisa dipahami? Baik, sudah Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Nesya. Ya, yang lain ada lagi yang ingin tanyakan? Ibu izin bertanya. Yolan, silakan Yolan. Ibu, ini mungkin terkait untuk hari HOSC ya Bu. Yolan ingin nanya masalah dress code.
Soalnya kemarin sempat dapat informasi dengan teman kalau ketika hari H itu nggak boleh pakai baju yang terlalu lebar gitu, Bu. Bagaimana ya, Bu? Maksudnya gimana ya? Kan Soalnya pakai ini kan Snelly ya? Ya, Bu. Selain pakai Snelly maksudnya Yolan, Bu. Selain pakai Snelly? Ya, soalnya kan kalau dari Yolan sendiri sebenarnya pakainya kan gamis ya, Bu. Takutnya ketika hari H OSCE itu tidak diperbolehkan gitu, Bu. Oh iya pakai rok kemeja gitu. Yolan. Baik, Ibu. Ya. Ibu izin bertanya. Iya, silakan Nadia. Terkait dress code itu kemarin sempat dengar katanya pakai hitam putih. Benar seperti itu, Bu? Nanti coba saya konfirmasi ke Pak Luki ya sebagai KOC ya untuk dress code ya. Baik, Ibu. Besok juga mungkin akan dibahas itu ketika briefing ya. Besok jangan lupa briefing jam 8 di aula lantai 5 ya. Sudah jam 8 sudah ada di aula ya semuanya ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi selain dress code? Ada pertanyaan yang lain lagi? Cukup? Baik. Kalau cukup, mari kita tutup dengan doa bersama ya. Silahkan Pak Heri untuk memimpin doa. Mangga Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita sama-sama sejenak berdoa dengan khusyuk dan ikhlas sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dan mohon izin saya akan memimpinnya atau memandunya dengan syariat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad radhiyallahu anhu tabaraka wa ta'ala an sadati ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, kami memohon kepadamu ya Allah, ridhoi kami dalam menghadapi kegiatan UKAI metode OSCE ini. Lancarkan, rahmati, serta jauhkan kami dari kesulitan dalam menghadapinya. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesulitan. Jika Engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Ya Allah, ya Alim, bukalah pintu hati kami yang akan mengikuti ujian OSCE, agar kami dapat meresapi dan mengetahui tujuan dari kegiatan ini, dan permudahkan bagi kami dalam menghadapi seluruh soal-soal atau materi yang diberikan. Ya Allah, ya Wahhab, dalam kegiatan OSCE ini, atas segala kebesaran-Mu, bimbing kami, tuntun kami, serta terangi jalan kami dalam menggapai cita-cita. Dan jangan Engkau biarkan kami menuju jalan yang sesat setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Yang benar itu milik-Mu ya Allah, kami hanya berusaha untuk menggapai. Ya Allah, ya Wahhab, jadikan kami mahasiswa profesi apoteker yang dapat menegakkan kedisiplinan dalam kehidupan kami sehari-hari, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kesehatan nusa, bangsa, serta masyarakat. Ya Allah, ya Qahar, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, serta bimbingan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul jahna idza syi'ta sahla. Allahumma zidna ilman wa aqlan wa qawlan wa fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inni as'aluka bihaqqi du'ana wastajabna an kulli hajati wa hajatina. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dollamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim.
Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah wal karamah wasyifaan wasyafa'atan bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Heri. Baik, Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa sekalian ya. Mudah-mudahan pelaksanaan OSCE berjalan lancar ya. Ini bekal apa ya? Ini yang sudah kami bekali, tinggal nanti saudara yang berjuang ya, para mahasiswa berjuang dan mudah-mudahan bisa melaluinya dengan baik ya. Baik, terima kasih Pak Dekan, para wakil dekan, Bapak dan Ibu tim dosen, ya, serta para mahasiswa. Saya tutup untuk pertemuan hari ini, ya. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.